Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya atau pada bagian yang pertama, kita sudah berbicara kenapa kita memasukkan atau orang tua memasukkan anaknya ke pesantren dan pada usia berapa tepatnya memasukkan anaknya ke pesantren. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kami dan kami juga memperhatikan atau saya juga memperhatikan selama mengajar di pesantren-pesantren sebelum ini, lalu mengelola pesantren. Ada pertanyaan muncul, kenapa sebagian anak gagal bersekolah di pesantren sehingga putus di tengah jalan. Bahkan ada yang kadang cuma belajar beberapa bulan, setelah itu akhirnya memilih untuk keluar atau orang tuanya memilih untuk dikeluarkan. Sebenarnya faktor-faktornya banyak ya, dari berbagai sisi. Bisa faktor itu penyebabnya dari si anak, bisa juga dari orang tua atau salah satu orang tua, bisa juga dari pesantren. Nah, kita harus melihatnya dari aspek-aspek ini. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengajak para orang tua yang memiliki anak-anaknya di pesantren untuk bisa merenung, melihat diri kita masing-masing dan berkaca. Kemudian setelah kita mengoreksi diri kita, lalu mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa anak atau pada anak kita sendiri. Lalu kita bisa bersinergi dengan pihak pesantren atau guru yang mendidik anak kita. Perlu kita ketahui, wahai para orang tua, kaum muslimin dan muslimat, ketika kita para orang tua melihat seorang ustadz yang Masya Allah kita kagumi, ketika kita melihat guru-guru kita yang kita kagumi ilmu, amal dan adabnya, perjuangan-perjuangannya, atau yang lebih hebat daripada itu, ketika kita mengagumi para ulama-ulama, bangga dengan mereka, bahagia melihatnya. Baik ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ataupun ulama-ulama terdahulu ya, lebih lagi ulama-ulama terdahulu. Di tengah kekaguman kita rasa bangga dan bahagia melihat mereka, kita juga ingin anak kita seperti mereka. Dan ini sering sekali menjadi cita-cita dan harapan orang tua. Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz. Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz Fulan. Hafal Al-Quran Ustadz Fulan, bagus bacaannya, jadi imam. Saya ingin seperti Ustadz Fulan yang berilmu, berdakwah, menegakkan agama. Saya ingin anak saya seperti Syekh Fulan, yang kuat keilmuannya, kuat perjuangannya dalam dakwah, nampak keikhlasan adab amalnya. Saya ingin seperti ulama-ulama anak saya. Ini lebih tinggi lagi. Pasti itu cita-cita para orang tua. Lalu dimasukkanlah anak itu ke pesantren. Karena di negeri kita itu salah satu media ya, atau sarana untuk wasilah untuk bisa melahirkan para dai, ahli ilmu, para ulama. Ada hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Para ulama-ulama, para a'immah, imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang ada di zaman sekarang, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita, syekh, kiai-kiai kita itu, mereka itu pada hakikatnya lahir dari naungan ayah dan ibu. Mereka itu terbentuk dari ayah dan ibu. Tidak lahir begitu saja.
pasti ada orang tua yang mengarahkan dia. Ada orang tua yang terus mendukung dia, yang membantu si anak untuk menentukan arah dia di masa mendatang. Dan ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kama tuntajul bahimatu bahimata jam'a. Hal tuhissuna fiha min jad'a?" Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim." Artinya, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, illa yuladu 'alal fitrah, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, bersih, siap menerima kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang yuhawidanihi, menjadikannya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya menjadi Majusi. Asalnya anak ketika dilahirkan siap untuk menerima Islam, siap untuk menerima kebaikan-kebaikan, jiwanya, hatinya putih bersih. Kemudian kedua orang tua dan lingkungannya lah yang nanti membentuk dia. Mau kemana dia? Seperti apa? Maka orang tua itu dari awal dia sudah harus mulai sedini mungkin. Sebelum anak di pesantren seharusnya sudah mulai dia mengarahkan anaknya ini. Mulai membentuk bi'ah, lingkungan yang baik untuk anaknya, khususnya di tengah keluarga, yang mendukung anaknya untuk memahami kewajiban dia dalam menuntut ilmu. Orang tuanya ini yang akan mengarahkan. Maka nanti setelah anak masuk pesantren itu, anaknya siap atau tidaknya tergantung orang tua juga. Ya, orang tua, karena anak ini masih bersih, masih kecil. Jadi peran pertama untuk pendidikan agama anak itu, untuk mengarahkan anak itu kepada ilmu, amal, kesabaran, keistiqomahan, kepada Islam, kepada tauhid, itu adalah orang tua, bapak ibunya. Baik sebelum masuk pesantren khususnya, atau bahkan sudah di pesantren pun, orang tua harus tetap memberikan arah-arahan, pengarahan. Oleh karena itu, orang-orang tua di zaman dahulu, maksud saya di zaman dahulu, di zaman salafus saleh terdahulu, mereka walaupun berbeda-beda pangkat, jabatan, status sosial dan ekonomi mereka, tapi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ihtimam, perhatian mereka dalam memberi pendidikan agama atau mengarahkan anaknya sedini mungkin. Kita akan ambil beberapa contoh kisah-kisah ya. Sebagai contoh kisah Muhammad bin Abdullah bin Thahir. Muhammad bin Abdullah bin Thahir ini pemimpin di Baghdad di masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, di masa Al-Abbasiyah ya, Daulah Al-Abbasiyah. Nah, dia menjadi gubernur di Baghdad ini, Muhammad bin Abdullah bin Thahir ini. Yang wafat dia ini tahun 253 Hijriah, sudah lama sekali. Dia ini sengaja mendatangkan guru untuk anaknya. Dipilihkan guru untuk anaknya, yaitu seorang ulama ahli bahasa, ahli nahu yang sangat terkenal, Ahmad bin Yahya namanya. Imam Ahmad bin Yahya yang digelari Ats-Tsa'lab, imam ahli Kufah dalam nahu dan bahasa. Bahkan dia fasilitasi guru untuk anaknya ini apa? Dibuatkan rumah untuk guru anaknya ini. Dekat rumah dia, biar mudah anaknya belajar. Dibuatkan rumah, difasilitasi, maka anaknya itu sehari-hari bersama gurunya ini. Makan, minum, belajar apa sama gurunya ini. Dan dia beri
biaya gaji bulanan yang memadai untuk gurunya ini. Nah, ini perjuangan dia. Seperti orang-orang tua sekarang kan kalau cari guru les, tapi kalau guru les untuk umum, subhanallah, berapa sebulan sekian juta, dicarikan les yang terbaik, privat yang terbaik, agar anaknya bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa IPA, sains dan segala macamnya. Itu hal yang bagus. Tetapi yang tidak bagusnya, dia tidak berusaha pula untuk bisa mencarikan guru untuk anaknya dalam agama. Kalau dia sanggup dan mampu mencarikan guru-guru les untuk anaknya ini, kenapa dia tidak carikan pula untuk mengajarkan anaknya Al-Quran, tahfiz, mengajarkan dasar-dasar akidah, mengajarkan dasar-dasar rukun Islam, ibadah yang benar, membaca Al-Quran yang benar. Sehingga ketika dia sudah mulai seperti itu, nanti ketika anaknya masuk pesantren sudah lebih siap. Ustadz, kan nggak semua orang punya biaya untuk itu. Ya kan tidak, saya katakan tidak harus besar-besaran. Mungkin dia bisa cari guru yang bisa dia sanggupi. Dan mengajarkan yang dia sanggupi pula. Mungkin tidak tiap hari. Mungkin dalam sepekan berapa kali mengajarkan les, khususnya bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Menghafal Al-Quran. Ya, dia mulai ajarkan anak. Sehingga anaknya siap ketika masuk pesantren dan sudah ada cinta kepada ilmu agama tadi. Kalau untuk dunia kita mau berkorban, untuk dunia anak kita, kenapa untuk akhiratnya kita tidak mau berkorban? Bahkan sekarang sepertinya sebagian orang tua sepele aja kalau guru ngajarkan tahfiz, tahsin anaknya, sepele aja sama dia. Harusnya itu yang lebih dia hargai dan yang lebih dia muliakan daripada guru-guru les umum. Kenapa? Karena ini akhirat. Masa depan anaknya yang abadi nanti. Nah, satu lagi permisalan. Ada seorang khalifah di masa Daulah Abbasiyah juga, namanya Khalifah Al-Ma'mun. Dia pilih juga seorang ulama ahli bahasa di Kufi, salah seorang imam Kufi yang paling mengetahui ilmu nahwu, ilmu bahasa dan sastra Arab, yaitu Al-Farra, untuk mengajarkan dua anaknya di rumahnya. Nah, anaknya itu diajarkanlah ilmu bahasa, ilmu lughah, menghafal juga, menghargai kedudukan ulama, menghormati ulama-ulama ahli ilmu. Sampai pernah suatu hari dua anak itu dilihat oleh sang khalifah, dua anak ini bertengkar. Bertengkar untuk apa? Bertengkar berebut untuk memasangkan sepatu gurunya ini, Imam Al-Farra ini. Jadi anak ini berebut, anak Khalifah Al-Ma'mun. Berebut mereka ambil sepatu saya, pokoknya berebut mereka untuk menyerahkan sepatu gurunya, sendal gurunya. Begitu dia memuliakan gurunya, begitu dia menghormati gurunya. Dan itu yang diinginkan Khalifah ini, agar sang anak ini betul-betul mencintai dan menghargai ilmu. Tapi sebagian orang tua sekarang, kadang-kadang kalau di pesantren itu tidak menganggap guru-guru itu seperti pekerja pegawai biasa saja. Ada keluhan anak sedikit, dia sudah marah-marah. Guru apa ini, guru ini, begitu, dan segala macam. Lalu mengharapkan anaknya berhasil. Lihat bagaimana seorang khalifah ini mengajarkan anaknya menghormati gurunya. Melihat itu, sang khalifah datang kepada Imam Al-Farra. Lalu bertanya, siapa orang yang paling mulia yang pernah engkau lihat? Yang paling terhormat? Imam Al-Farra mengatakan, yang saya lihat adalah Khalifah Amirul Mukminin. Sang khalifah berkata kepada dia, bal a'azzun nas, tidak. Tapi orang yang paling mulia itu adalah man idza nahadha taqatala ala taqdimin alaihi waliya ahdil muslimin. Tapi orang yang paling mulia itu adalah orang apabila dia berdiri berebut-rebut putra mahkota kaum muslimin untuk memasangkan sendalnya. Itulah orang yang paling mulia. Lebih mulia pula dari khalifah lagi. Mungkin anak-anak itu tidak begitu terhadap orang tuanya, tapi terhadap gurunya. Jadi sudah disiapkan anak itu untuk menghargai, menghormati guru itu. Sehingga anak Anda nanti ketika masuk pesantren, dia sudah siap untuk memuliakan guru, menghormatinya. Sehingga berkah ilmu itu berlimpah kepada sang anak. Dan anak itu berhasil.
Ini sebagian kisah ya. Nanti pada kesempatan lain juga kita sampaikan lagi. Jadi di antara penyebab kegagalan orang tua dan anak, sang anak tidak siap atau belum disiapkan oleh orang tua untuk masuk pesantren. Siapkan dari sekarang ketika anak Anda ingin masuk pesantren. Masa tahun pelajaran yang akan datang masih ada lebih kurang setengah tahun lagi ya, atau 1 tahun lagi. Masih bisa menyiapkan mereka. Mulai mengenalkan pesantren-pesantren, metode sekolah di pesantren. Mulai dari sekarang itu diajarkan dia untuk membaca Al-Quran yang benar. Kalau bisa didatangkan guru yang akan mengajarkan. Jika tidak, ikutkan dia, antar dia ke tempat belajar tahsin, menghafal Al-Quran, belajar dasar-dasar akidah, dan sering-sering bercerita bagaimana perjuangan pendidikan para ulama dahulu, kesabaran mereka menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu, terus motivasi dan dorong mereka, tanamkan kemuliaan ilmu agama itu pada mereka, sehingga mereka siap nanti untuk masuk pesantren. Dan salah satu pesantren yang bisa Bapak Ibu pilih untuk anak-anak adalah Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, yang saya asuh dan saya pimpin. Di sini saya bersama guru-guru yang lain, bersama para syekh-syekh yang lainnya. Insya Allah berusaha untuk mendidik anak-anak kita mengenal, memahami, mempelajari, mendalami, meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berusaha mengamalkannya, mempelajari ibadah yang benar, dan belajar untuk berakhlak yang mulia serta bersosialisasi dengan lingkungan dengan cara yang baik dan benar pula. Silahkan, jangan terlambat. Pendaftaran dibuka insya Allah mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 4 Desember. Setelah itu akan diadakan tes seleksi, dan pendaftaran bisa secara offline, langsung datang ke pondok, dan bisa juga secara online untuk yang jauh di luar provinsi dan susah untuk datang di sini karena pandemi COVID-19 ini masih ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita, orang tua, dan juga kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa menempuh jalan ilmu, amal, meneladani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.